Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 23 Juni 2022 ya. Kembali lagi bersama saya. Ya, hari ini saya akan bahas sedikit metal-metalan ya. Kenapa? Karena hari ini parah ya, metal-metal ini parah. Jadi mungkin saya bahas saja. Kenapa ya? Mudah-mudahan bisa menjadi insight ya buat Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum ke metal-metalan mungkin ke IHSG dulu ya. Jadi IHSG ini saya hapus saja ya. Jadi IHSG tadinya kan sideways di atas ya, sideways yang di area atas, tapi sekarang mungkin mainnya di sini dia. Oke, mainnya di area sini. Nah, ini pun kondisinya ya oke gitu ya, bagus ya, biarin aja sideways gitu. Memang kadang IHSG kita nih butuh sideways, dan yang penting ini nih ya, 6.920 ini jangan dijebol gitu aja ya. Kerasa banget kan ini saat IHSG kita turun sampai ke 6.000 berapa nih, 850-an, itu kerasa banget, langsung banyak banget saham-saham yang ARP ya, banyak banget saham-saham yang ARP. Jadi ini tadi juga gitu ya, merah terus habis itu ditarik naik ya pas penutupan nih ya, pagi sempat naik terus turun ya, turun sampai paling parah jam 11-an, terus rebound ya, rebound pembukaan langsung lanjut naik ya, ketutupannya ya naik untungnya ya. Jadi memang mudah-mudahan ya area 6.920 nih bakal kuat gitu untuk nahan IHSG. Nah, kalau udah kuat ya good ya, biarnya dia apa namanya, sideways di sini tuh bagus lah gitu, ngumpulin tenaga ya. Kalau dilihat memang hari ini transaksi ya nggak jauh beda seperti sebelumnya ya, asing keluar lebih gede ya, tapi 1,7 T ya, padahal ada pengumuman The Fed acuan suku bunga, acuan suku bunga di Indo nggak ngikutin The Fed gitu ya, tetap dinilai 3,5 ya, 3,5% itu tetap ya bagus gitu ya, buat orang Indonesia ya bagus ya. Dan memang ada media yang menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia ini tangguh gitu, lebih tangguh dibanding dengan negara lain. Nah, mudah-mudahan itu menjadi sentimen positif untuk pasar kita gitu ya. Jadi lebih banyak investor setelah hari ini keluar banyak ya, 1,7 T ya, hari ini keluar 1,7 T itu gila juga ya. Mudah-mudahan masuk ya, karena ini beberapa hari keluar terus nih, seminggu belakang ini keluar terus gitu ya. Untuk IHSG seperti itu. Besok hari Jumat coba nguji atas kali kayaknya ya, moga-moga cerah besok ya. Lanjut ke selanjutnya ya. Nah, jadi di sini di Stockbit pun ya, ini Stockbit sempat ngeluarin laporan ya, jadi daily reportnya Tins Inco ya, ini yang akan saya bahas ya. Nanti saya juga ada video ngebahas tentang konstruksi ya, nanti ditunggu aja. Oke, ini harga nikelnya ya. Sebelum ke harga saham-sahamnya, kita ke harga bahan bakunya dulu. Jadi memang dari bahan bakunya pun drop ya, drop lumayan gitu. Dari tanggal 13 Juni ya, minggu lalu ya, udah drop 10% ya. Padahal nikel nih kemarin digadang-gadang naik, nggak tahu kenapa tiba-tiba drop ya. Banyak mungkin banyak ini kali ya, permintaan apa, ada gejolak apa masalah ekspor impor ya, jadi ini drop. Nah, nanti ini jujur nanti saya cari infonya dulu ya untuk nikel, kenapa kok akhir-akhir ini drop harganya gitu ya. Langsung saja Bapak Ibu ya, ke saham pertama ada Tins ditutup di harga 1.510 dan perubahan harga minus 6,5% ya. Kalau dilihat, wah ini sih apa ya, memang agak drop parah nih ya, drop parah. Jadi kemarin kita nganggapnya apa, bisa cup and handle ya, ternyata dia malah double top ya. Ini malah double top
Ini double top nih ya Bapak Ibu, ini double top, jadi ini kita hapus dulu ya. Ini gap juga udah hapus, ini gap hapus. Ya, jadi saya update dulu dah ininya. Nah, ini dia double top Bapak Ibu ya, lebih confirm ke double top, secara targetnya. Kalau dari double top ya, connectnya, tarik connectnya, nah harganya bisa nyampe sini 1190. Oke, bisa ke 1190, sorry. Kalau secara monthly ya, secara monthly memang ini dulu resistannya dia ya, TINS tuh ya, resistannya TINS. Dan ini kalau secara monthly lihat merahnya udah darah ya, merah darah ya, seperti ini. Nah, potensi drop lagi Bapak Ibu. Oke ya, ini habis naik merah terus drop, naik merah. Nah, ini yang diakutin adalah dead cat bounce gitu ya, dari segi monthly. Jadi mungkin TINS ini potensi ya nih ya, dia kena downtrend line-nya mentok ke bawah ya, mungkin aja gitu ya, dia drop ke bawah nggak kuat ya, bisa lanjutin penurunannya secara monthly. Jadi potensi bulan depan pun lanjut turun kalau harga nikel juga jelek ya. Kalau harga nikel juga jelek ya, bablas dah nih sahamnya gitu ya. Nah, gini aja, ini kita coba pakai ini ya, support terus di sini. Nah, ini tuh udah area-area dalamnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini area-area dalamnya, diperhatikan jangan sampai ini jebol gitu ya. Ini jebol ya wassalam Bapak Ibu. Kenapa ya, bisa tercapai nih targetnya gitu ya. Ini dulu deh. Nah, mudah-mudahan kayak Harum ya, Harum kan udah break, Harum apa MDK ya, Harum ya, Harum. Nah, mudah-mudahan kayak Harum ya. Jadi saat dia drop mendekati support ya, itu ada reversal atau ada tarikan gitu. Nah, ini kalau misalnya kita ini, nah ini kan baru 4,91% ya, berarti besok tuh nggak ARB. Nah, kalau ARB mungkin sampai 1400-an sini ARB ini ya, 1410-an nih ARB. Nah, besok tuh kalau ke supportnya belum ARB. Nah, mudah-mudahan ya besok drop sampai 1430-an ini ya, itu terus udah mantul lagi, atau bahkan belum nyampe udah mantul ya. Mantul dalam artian mau nyentuh udah ada tarikan naik. Nah, kalau udah seperti itu udah pertanda bagus ya, pertanda bagus. Kalau dilihat memang volumenya ini besar ya, jadi dia koreksi dengan volume besar sekali ya, di distribusi sama lokal ya, sama RX sama BK. Nah, yang nampung itu adalah asing ya, ZPCS ya, ZPCS nampung. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ini TINS juga udah jebol, support dari jebol semua. Udah hati-hati ya. Jadi yang punya di atas harusnya sudah tahu cut loss ya. Ini support, saya bilang kemarin kalau ini disentuh ya udah harus cut loss itu. Oke ya, di sini juga ada gap jadinya. Nah, mudah-mudahan gapnya ditutup. Tapi bukan kewajibannya untuk nutup waktu dekat ya. Kayak kemarin pun sih ada gap, udah disupport, ternyata nggak membal gitu. Nah, harapannya membal kan paling nggak nutup gap, ternyata enggak ya. Ini gap masih di atas, jadi semoga masih potensi naik untuk TINS ya. Nah, gitu aja dulu ya Bapak Ibu untuk TINS 1438 patokannya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Antam ditutup di harga 1965 dengan perubahan harga minus 2,72%. Nah, kalau dilihat di Antam ya, ini volume juga membesar koreksinya, asing keluar terus, nah lokal keluar terus ya. Dia di big distribusi sama CS, KZ, BB. Ini gila-gila, yang Akom tipis-tipis, AK, SKPD tipis-tipis ya. Nah, kalau dilihat memang di sini
si Antam ini mengalami head and shoulder. Oke. Ya, jadi ini dia ada head and shoulder kemarin. Ya, walaupun dia emang sempat drop sih. Ya, tapi ini kayaknya dia konfirmasi dari head and shouldernya dia. Kalau kita tarik, nah ini harusnya sudah mendekati target-target penurunan. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ini harusnya udah mendekati target-target penurunan. Nah, harusnya Antam juga pas ini ketahan di support ya. Ini gambar lama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa nonton lagi video sebelumnya di Antam. Ini pasti sudah ada garisnya. Ya, ini gambar lama. Nah, dia ketahan persis. Nah, mudah-mudahan ada pantulan. Ya, mudah-mudahan besok bisa hijau tipis. Ya, atau at least membuat candle-candle doji, hammer ya, atau apa sih? Ya, sepertilah hammer kebalik ke atas, hammer ke bawah gitu ya. Yang menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah ya untuk Antam. Jadi kalau itu belum ada, ya potensi drop lagi ke 1700. Ya, antara 1700 atau 1900 ini terakhir. Ya, seperti itu untuk Antam. Ya, saham selanjutnya ada Inco. Inco ditutup di harga 6.400 dan perubahan harga minus 5,19%. Ya, Inco bangkit dari ARB-nya. Ya, Inco bangkit. Tadi ini juga salah satu saham yang terkoreksi terbesar ya di market hari ini. Terkoreksi dengan volume yang cukup besar gitu. Ya, di sini asing net sell, lokal akumulasi. Tapi kalau dilihat di sini ya, YU ini borong barang 102 miliar. Ya, ini gede banget ya. Average di 6335. Nah, dia mungkin yang ngebangunin si Inco ini gitu ya. Nah, Inco bagusnya dia nutup gap ya, akhirnya nutup gap. Ya, jadi ini saya hapus ya Bapak Ibu. Inco udah nutup gap. Dia kemarin ini dia potensi double top sebenarnya. Ya, potensi double top. Nah, kalau double top ini confirm ya ke 4.600 dulu. Ya, dimana nih support dulu, merahnya nih supportnya dia gitu. Ya, 4.600. Nah, mudah-mudahan gak confirm ya ini ya, gak confirm. Jadi ketahan di 6.400 ini dengan adanya akumulasi yang sangat besar dari YU, ini bisa mendorong harganya kembali naik gitu. Ya, walaupun memang rebound tipis-tipis gitu nggak masalah lah ya. Yang penting bisa membal. Ya, membal dulu. Karena kalau misalnya untuk sekarang sih kayaknya metal-metalan ini ya, nikel ini agak susah untuk naik kencang lagi, agak susah dalam waktu dekat gitu ya, masanya silikannya lagi habis gitu. Oke, lanjut saham selanjutnya dan NICL ya. NICL tutup di harga 104 dan perubahan harga minus 6,13%. Ya, kalau dilihat dari volume dia lumayan besar ya dari sebelumnya. Siapa nih, si asingnya ya, asingnya juga masuk tipis, lokal juga masuk tipis ya. Jadi si nikel kondisinya kemarin tuh udah sempat breakout ya, udah bagus banget breakout, cuma memang breakout tanpa volume ya. Ini 20 Juni. Nah, ada volume cuma maksud saya nggak ada akumulasinya gitu ya, akumulasi tipis banget. Nah, langsunglah merah. Nah, di sini udah bikin three way soldier. Mudah-mudahan besok bisa hijau lagi. Gitu ya. Karena kalau dari hari ini Bandar Tektor sudah small akumulasi. Oke, NICL seperti itu ya. Jadi ini agak beda lah, agak beda dari nikel yang lain ya. Masih punya potensi, dia masih rounding, dia belum patah patternnya, jadi still good. Oke, tinggal kita berharap aja ya bandarnya gerakin lah harga si nikel ini, NICL ya, seperti itu. Lanjut saham selanjutnya ada MDKA. MDKA ditutup di harga 4.440 dengan perubahan harga minus 1,11%.
Ya, MDKA kemarin ada support di sini ya, tapi ternyata tertahan di nih di sini ya. Nah, kemarin saya ngambil di sini karena satu pertengahan candle dan di sini ya. Ini merupakan apa namanya? Resisten dia juga nih gitu. Ya nggak masalah gitu. Ya intinya yang penting mantul langsung rebound kenceng besoknya ya. Jadi yang cuan tuh yang beli di sini sebenarnya. Ya beli di sini tuh cuan. Oke, ini biru adalah gap, saya tutup. Ya ini kemarin target penurunan juga sudah kita tutup ya. Di sini masih ada gap, ya nggak saya tutup. Nah, secara volume ya si MDKA ini volumenya menipis, ya menipis dengan akumulasi asing yang tipis. Ya sebelumnya gila. Ya, ini gila sehari MDK ngeluarin 500 miliar. Satu saham loh. 500 miliar. Ya. Ini juga nih 200 miliar ini juta ya. Kalau ini juta. 2 jutaan. Tapi kan gila banget, pantas saja harganya drop. Nah, tapi ini naik tinggi. Ini siapa nih yang beli di sini? Ya, 20 Juni. Coba kita cek MDKA 20 Juni. MDKA 20 Juni ada si AZBB ini yang beli. Ya, yang buang barang ZPYU ya, asing taking profit. Gitu. Oke, ini taking profit. Jadi ya wajar drop segini. Sekarang udah di atas resisten di atas 4.400 udah good. Nah, mudah-mudahan ini udah bermain di sini aja gitu. Ya bermain ke sini, dia mau coba masuk ke uptrend line-nya gagal ya. Ini uptrend line bisa jadi resisten Bapak Ibu ya. Jadi nih teruji di sini terus gagal terus gitu. Oke, jadi MDKA sideways ya nggak masalah. Ya, still good. Nah, ini sebenarnya ini kalau misalnya besok 2-3 candle oke ya, bisa jadi area beli ya, karena habis mantul bisa area beli. Nah, asal jangan sampai nih dead cat bone gitu ya. Ya belum, makanya ditunggu 2-3 candle lagi, sabar aja ya, nggak usah buru-buru masuknya gitu, karena hari ini juga belum ada akumulasi yang terlalu signifikan. Oke, MDK seperti itu ya. Lanjut, selanjutnya ada Harum ditutup di harga 1675 ya, dan perubahan harga positif 1,21%. Nah, Harum inilah yang menurut saya menarik gitu. Kenapa? Karena dia kemarin itu sempat drop ya, langsung di supportnya ini dia ketarik ke atas, langsung ketarik di atas, diawali dengan akumulasi asing ya 33 miliaran. Oke, walaupun memang ini jualan terus si lokalnya ini ya, lokal jualannya deras banget kalau di Harum ini. Nah, ada tarikan sempat membana, sekarang bikin hammer di support ya di bawah. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, ini pertanda baik. Oke, pertanda baik di mana ini udah mau drop tapi ada yang beli gitu. Ya, harganya diangkat derajatnya si Harum hari ini gitu ya. Jadi udah kebanting parah, udah tembus support. Nah, dia diangkat, ditarik ya jam 11-an pas IHSG membaik ya Bapak Ibu. IHSG membaik, dia ditarik naik gitu ya. Jadi menandakan adanya perlawanan, itu bagus ya, itu bagus. Nah, semoga besok Harum ini bisa jadi sideways di sini 2-3 candle. Nah, baru bisa belilah ya. Lebih baik ketinggalan Bapak Ibu daripada kita ini masih pisau jatuh gitu. Kita belum tahu. Ya, yang jelas ini saya coba bilang di sini indikasi pembalikan arah atau rebound. Ya, kalaupun rebound ya terbatas gitu. Paling ke 1800 ini gitu ya. Terus ntar drop lagi gitu. Ya wajar ya. Harga saham habis drop itu naik lagi ya pelan-pelan. Ya, seperti itu untuk Harum. Lanjut ada Cepin. Cepin ditutup di harga 5650 ya, dan perubahan harga 3,67%. Oke. Nah, poultry ini
good ya, lagi bagus banget ternyata. Dari tanggal 20 nih, 4 hari terakhir, dia hari ini asingnya keluar, lokalnya masuk terus, volumenya juga good banget ya. Jadi dia kondisi hari ini adalah nge-breakout resisten di 5600, which is good ya, itu bagus. Dengan target ini dulu 5750 ya, 5750. Terus target selanjutnya di 5950 resistennya ya, atau di area 6000 inilah ya. Cuma kalau target dari roundingannya ini lebih ke cup and handle sih sebenarnya ya, karena dia juga nggak nyampe bawah. Nah 5950 targetnya Cepin ya. Kalau ini dari resisten dilihat dulu aja 5750. Mungkin juga besok ya Cepin ini bikin hammer ya. Kenapa? Ini udah naik tinggi, dia potensi ada yang mau jualan pasti ya. Jadi mungkin besok naik terus turun ya, dijualin ya, hammer. Mungkin seperti itu ya untuk Cepin. Jadi still good ini ya. Yang punya di bawah pasang trailing stop, ikutin arah si Cepin besok ya, seperti itu. Lanjut, saham terakhir ada JPFA. JPFA ditutup di harga 1505 dan perubahan harga 3,08%. Kalau dilihat secara volume ini juga good ya, gede. Lokal masuk juga besar ya, asingnya tipis ya. Kalau dia dari bandar detektor, dia di big akumulasi, yang akumulasi DXAK CS ya, dibuangnya tipis-tipis IF YP LG. Jadi si DX ini makan dua broker gitu ya, good. Nah JPFA ini sama kayak Cepin ya, dia rounding. Oke, rounding good. Posisi bagusnya lagi dia breakout MA60 nya ya, akhirnya nembus MA60 nya setelah kemarin mau ditembus gagal. Oke, nah dan dia targetnya sementara ada di 1555 ya, ini resistennya dia, ditambah dengan downtrend line-nya ya, semoga dijebol. Ini kalau downtrend line-nya si JPFA break, wah itu menarik banget ya, karena ini jauh banget ya, targetnya bisa jauh banget ini Bapak Ibu ya, bisa balik lagi ke 2200 ini. Oke, jadi kita lihatlah, ini kan juga ada beritanya Singapura membutuhkan krisis ayam ya, luar negeri mana ya, saya lupa, Singapura atau mana, butuhkan krisis ayam ya. Karena krisis ayam, apa langkahnya gitu ya, dilihat terus dimention JPFA sama Cepin gitu. Nah jadi ini mudah-mudahan pertanda bagus ya untuk JPFA gitu. Oke, baik, seperti itu aja Bapak Ibu ya. Untuk target support resisten dipakai ya, jadi maksudnya adalah target kalau TP di berapa ya, di resisten gitu aja dulu ya, udah ketahuan nih resistennya gitu ya. Terus kalau CL di mana, cut loss di mana, ya di support, tutup di bawah support, cut loss gitu ya. Jadi nggak support Bapak Ibu yang tentukan, karena ini bukan trading plan saya ya. Jadi saya kan kalau memang saya nggak yakin ya, saya nggak membuat trading plan. Nggak yakin tuh dalam artian titik entry-nya ini menurut saya belum oke lah gitu ya. Dalam artian kalau emang belum oke titik entry-nya, ya ngapain gitu ya gitu. Nah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ini tinggal dilanjutin, yang punya follow the trend gitu aja ya. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton, salam sehat selalu.